Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton YouTube sekalian, kali ini kita akan membahas teori dan strategi menyusun capaian pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan tinggi, kita kenal capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Perguruan tinggi di Indonesia pada saat akan menyusun rencana pembelajaran semester dari satu mata kuliah, maka tim dosen harus merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 setidaknya untuk tahun ini. Atau untuk tahun-tahun sebelumnya, sebagian ada yang merujuk ke Permendikbud nomor 44 tahun 2015. Untuk tahun ini, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 adalah rujukan kita. Kalau kita melihat standar kompetensi lulusan SKL, itu sudah tertulis bahwasanya kualifikasi kemampuan lulusan itu dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Inilah yang menjadi landasan hukum di dalam menyusun rencana pembelajaran semester bagi tim dosen di suatu prodi. Jadi, SKL itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan itu harus mengacu ke Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan memperhatikan kesetaraan dan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan kata lain, kalau mata kuliah itu diperuntukkan untuk level sarjana, maka di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia harus merujuk ke level 6 atau jenjang kualifikasi level 6. Di dalam RPS itu harus mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan di sini ada dua, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Rumusan sikap dan keterampilan umum di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini harus diambil dari lampirannya. Artinya, program studi secara otomatis tinggal menyalin tempel atau mengcopy paste rumusan sikap dan keterampilan umum yang telah disediakan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dengan demikian, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus itulah yang dibuat oleh Forum Program Studi atau pengelola program studi dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan. Siapa yang menyusun CPL yang menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus? Forum Program Studi atau pengelola program studi. Lalu, dibuatlah rencana pembelajaran semester itu. Inilah yang menjadi dasar hukum penyusunan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester itu minimal memuat beberapa hal. Di sini sudah dicantumkan bahwa sebuah RPS setidaknya memiliki capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. Lalu, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi tahapan pembelajaran lulusan harus ada. Demikian pula dengan bahan kajiannya, metode pembelajarannya, waktu yang disediakan, kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta referensi yang digunakan. Yang menarik dari Permendikbud ini atau lampiran Permendikbud ini adalah isi RPS, di mana di sini harus dicantumkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. CPL, jadi semua mata kuliah akan mendapat beban CPL dari prodinya masing-masing. Yang kedua adalah sub CPMK. Saya ingin mengatakan bahwa pada Permendikbud Dikti ini secara implisit dikatakan bahwa CPL yang berhubungan dengan sub CPMK. Artinya, boleh saja seorang penyusun format RPS langsung menurunkan CPL ke sub CPMK, melangkahi apa yang disebut dengan capaian pembelajaran semester. Itu bisa dilangkahi lihat dari permen ini. Inilah yang menjadi perdebatan di antara para penyusun RPS tentang apakah urutan CPL dulu, kemudian CPMK, kemudian sub CPMK, atau CPL, kemudian sub CPMK, kemudian CPMK-nya belakangan. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Mari kita lihat di contoh RPS yang ada. Ini adalah capaian pembelajaran yang dibebankan kepada satu mata kuliah. Dari CPL ini kemudian diturunkan menjadi CPMK. Lalu dari CPMK ini diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Jadi, sub CPMK ini diturunkan lagi per pekan untuk diajarkan dalam perkuliahan.
Dari sini ada penilaian, kemudian ada bentuk pembelajaran, ada materi pembelajarannya, dan ada bawah penilaiannya. Jadi, pola ini mengatakan bahwa mata kuliah yang mendapat beban CPL itu menurunkannya ke CPMK. Lalu dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK. Di sisi lain, ada RPS yang disusun, CPL langsung diturunkan ke sub CPMK. Jadi di sini ada dua pola, CPL kemudian CPMK lalu sub CPMK. Pola kedua adalah CPL kemudian langsung ke sub CPMK. Dua-duanya berterima, tinggal dari sudut mana kita melihatnya. Jadi kalau kita lihat, ada pola atau format RPS, disusun CPL-nya, kemudian CPMK-nya, kemudian sub CPMK-nya. Jadi polanya seperti ini. Ada CPL, ini mata kuliah, 3 beban CPL, dari CPL 1 diturunkan menjadi CPMK 1. Lalu seterusnya sub CPMK 1, sub CPMK 2. CPL 2 diturunkan menjadi CPMK 2, CPMK 3, yang kemudian melahirkan sub CPMK 3, 4, dan 5. Kemudian CPL 3 menurunkan CPMK 4, yang kemudian diturunkan ke sub CPMK 6 dan sub CPMK 7. Jadi, mata kuliah ini hanya memiliki 7 sub CPMK yang diturunkan dari 4 CPMK yang diturunkan dari 3 CPL yang menjadi beban mata kuliah itu. Kemudian dari sini kita melihat bahwa ada format CPL langsung ke sub CPMK. Dengan demikian, RPS mata kuliah ini melangkahi CPMK. Jadi CPL-nya diturunkan langsung ke sub CPMK. Sama-sama isinya. Setelah jadi sub CPMK-nya, barulah dibuat jembatan untuk membuat CPMK. Dengan demikian, kita bisa menerima kedua pola ini. Kalau kita meringkas landasan hukum dari RPS ini, maka kita bisa melihat bahwa Permendikbud nomor 3 tahun 2020, standar sekolah pendidikan tinggi ini menjadi rujukan utama di dalam penyusunan rencana pembelajaran semester. Di pasal 5 bicara tentang standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Kemudian, rumusan CPL itu mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Untuk level sarjana adalah level 6. Pasal 6 bicara tentang cakupan CPL. Pasal 7 bicara tentang rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu pasal 12 bicara tentang rencana pembelajaran semester atau apa yang ada isi di dalamnya. Inilah dasar hukumnya. Dari sini kemudian kita menyusun teori bagaimana cara membuat kalimat capaian pembelajaran, baik pada level CPL, CPMK, ataupun sub CPMK. Kita biasanya merujuk kepada buku di Systematic Design of Instruction yang ditulis oleh Dick, Carey, and Carey tahun 2015. Atau kita merujuk kepada Kemp dan kawan-kawan yang dalam bukunya Stimulating and Enhancing Student Learning Through Positive Emotions. Yang lebih lama lagi adalah Clark, Evidence-Based Training Method, atau Meagher, Preparing Instructional Objective. Nah, ini 4 buku yang umumnya digunakan sebagai rujukan di dalam menyusun capaian pembelajaran. Kalau kita lihat tokoh-tokohnya, berarti Meagher itu adalah tokoh awal, kemudian Clark, kemudian Kemp, kemudian Dick, Carey, and Carey tahun 2015. Yang menarik kalau kita kumpulkan semuanya hampir sama. Masing-masing ada audiens kepada siapa capaian pembelajaran itu akan disiapkan, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Meskipun ada istilah-istilah berbeda, tetapi pada umumnya dia berasal dari keempat ini. Dari sinilah kemudian kita mencoba membangun apa yang disebut dengan teori ABCD. A. Audience, mahasiswa. B. Behavior, apa yang akan dilakukan. Kemudian condition dan degree. Lebih detailnya bisa kita melihat bahwasanya pada saat kita menyusun capaian pembelajaran, maka kalimat itu haruslah spesifik. Harus menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Measurable, dapat diukur. Jadi pilihan kata kerjanya itu diperkirakan dapat diukur. Achievable, dapat dicapai oleh mahasiswa. Relevant, jadi kita tidak mengada-ngada, itu bisa dicapai dan ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kemudian time bound, dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Smart, ini adalah teori lain untuk menyusun RPS. Kemudian, ketika kita membuat rumusan capaian pembelajaran, maka kita membuat kriteria ini. Kriteria A, B, C, dan D. Yang didefinisikan audience, behavior, condition, dan degree. Mari kita lihat contohnya. Menulis rumusan capaian pembelajaran, itu perlu kita perhatikan kata kerja operasionalnya, yang kita katakan dengan behavior. Banyak di antara pemangku mata kuliah, pada saat menyusun rencana pembelajaran semesternya, kesulitan di dalam memilih kata kerja operasional. Biasanya kita meminta bantuan dari taksonomi belum yang telah direvisi oleh Katol dan Anderson.
Ini revisi yang cukup bagus yang bisa kita jadikan di dalam menentukan level kata kerja operasional. Kemudian pada saat kita memilih kondisi, ini juga yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa capaian belajar itu harus ditunjukkan oleh mahasiswa dan kondisinya boleh berdiri atau lebih dari satu. Kemudian degree, ya, jadi kita harus memilih dan menentukan kriteria atau standar minimum. Kalau ada standar atau degree secara nasional disepakati atau secara internasional, itu boleh dijadikan rujukan. Misalnya, kecepatan mengetik seseorang. Standar internasional adalah 90 word per kata. Kecepatan membaca, ini beda-beda. Tetapi, kalau di Indonesia, kecepatan membaca itu untuk level mahasiswa adalah 235 kata per menit. Jadi, kalau ada standar-standar yang sudah ada, itu bisa kita rujuk. Atau kita membuat standar sendiri. Kemudian kita membuat gaya atau style tertentu dari capaian pembelajaran itu. Untuk membantu kita dalam menentukan kata kerja, ini diadapted dari Anderson's Taxonomy and Level Description, ya. Bisa dilihat di dalam Sun tahun 2007 dan Wilson tahun 2006. Di sini dibagi 3, lower order thinking levels yang berada pada level remember, kemudian middle order thinking level itu apply dan understand. Jadi kalau ini kita lihat di taxonomy seperti ini kira-kira, tapi ini sudah direvisi oleh Anderson. Kemudian ada higher order thinking levels, HOTS, ya. Ini terdiri dari analyze, evaluate, dan create. Jadi bisa kita lihat pilihan kata kerja pada saat kita menyusun rencana pembelajaran. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan level sarjana, setidak-tidaknya jangan memilih di bawah apply. Jadi hindari memilih kelompok kata kerja, understand, dan remember. Diusahakan apply. Maka hindarilah membuat kalimat mampu membuat definisi. Jadi kita tidak berada pada seperti itu, tapi kita berada pada apply. Penguasaan pengetahuan apa yang harus mereka tahu dan penerapan apa yang mereka dapat lakukan. Ini standar minimal dari apply. Ini adalah level of cognitive thinking yang disiapkan di Anderson. Jadi bisa dilihat di website. Jadi sini kami juga adapted dari sana. Kemudian ini lower order ini sebenarnya setara dengan C1. Kemudian middle order ini setara dengan C2. Adapun higher order mulai dari sini ya C3, 4, 5, dan 6. Inilah yang bisa juga kita gunakan di dalam menyusun atau memilih kata kerja. Tinggal juga ada subjeknya yang berkaitan dengan bahasa, matematik, ilmu sosial, teknologi, dan lain-lainnya. Tinggal kita melakukan penyesuaian sesuai dengan target capaian pembelajaran yang kita sepakati. Dari sini, kemudian kita bisa menyusun postulat atau CP. Apakah level CPL, CPMK, atau sub-CPMK dengan menerapkan teori ABCD. Misalnya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat. Ini A, jadi audiens adalah mahasiswa. Dapat apa? Itu muncullah B-nya, behavior-nya. Kemudian ada kondisinya dan degree-nya. Jadi contohnya, setelah mengikuti mata kuliah desain pembelajaran, mahasiswa, ini A, audiens, dapat menulis. Menulis itu adalah behavior. Apa yang akan ditulis? Rumusan capaian pembelajaran. Berdasarkan 4 model template yang dicontohkan, ini kondisinya. Kemudian, degree-nya adalah dengan memenuhi ini standar. 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi jelas apa yang harus teori ABCD di dalam menyusun capaian pembelajaran. Jadi lengkap, ada A-nya, ada B, ada C, dan ada D. Seringkali kita membuat pola A, B, D, C. C dan D ditukar, jadi seperti ini. Mahasiswa dapat, audiens. B-nya adalah dapat menulis rumusan capaian pembelajaran. B-nya yang memenuhi, D-nya yang memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. D-nya dulu. Kemudian berdasarkan template 1, 2, dan 3, 4 kondisinya. Ini pola kedua. Jadi A, B, D, C, bukan A, B, C, D. Kemudian template ketiga adalah C-nya duluan, C, A, B, D. Diberikan, dan seterusnya. Diberikan beberapa template contoh rumusan capaian pembelajaran. Mahasiswa dapat menulis rumusan capaian pembelajaran yang memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi, teorinya mulai C, A, B, D. Kemudian, kita bisa menggunakan teori B, C, dan D. Contohnya, dapat menulis rumusan capaian pembelajaran berdasarkan 4 model template yang dicontohkan dengan memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Hal yang kurang bagus dari contoh ini adalah, misalnya, mahasiswa dapat memahami tahapan penderita positif COVID-19 berdasarkan standar WHO. Sebenarnya di sini audiens sudah ada, mahasiswa audiens. Dapat memahami kondisi sampai dengan tahapan penerima positif COVID-19. Berdasarkan standar WHO, itu adalah kondisi. Tetapi, ini menjadi tidak bagus karena pilihan kata memahami. Kata memahami tidak spesifik, sulit diukur, karena tidak menggunakan kata kerja aktif yang bisa kita lakukan.
Contoh 2, mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang strategi pembelajaran. Kata memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan menunjukkan proses, bukan hasil belajar. Jadi memperoleh itu adalah proses. Ini hanyalah contoh-contoh rumusan CP yang kurang baik karena pilihan kata kerjanya. Sekali lagi, untuk memilih kata kerja, ada bagusnya kita melihat taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cato. Sekarang, kita ingin melihat bagaimana membuat RPS dengan menurunkan CPL ke CPMK, kemudian ke sub CPMK. Ini adalah contoh RPS mata kuliah terjemahan. Mata kuliah ini mendapatkan 2 amanah CPL, CPL 1 dan CPL 2. Lalu CPL 1 ini mampu mengungkapkan bahasa Arab tertulis dengan memperhatikan tata bahasa, ejaan, bentuk morfologis, dan isinya. Kemudian ini diturunkan ke CPMK 1, menguasai konsep dan prinsip, ini pengetahuan. Kemudian CPMK 2 mampu menerjemahkan naskah, ini sudah keterampilan. Jadi CPL 1 diturunkan menjadi 2 CPMK, CPMK 1 dan 2. Kemudian CPMK 1 ini diturunkan lagi ke sub CPMK yang lebih kecil, mampu menjelaskan teori, sebab di sini menguasai konsep. Karena kalau dia sudah menjelaskan teori, dia pasti tahu konsepnya, dia tahu prinsipnya. Kemudian sub CPMK 2 mampu menerapkan teori. Karena dia sudah punya pengetahuan, maka dia mempunyai keterampilan menerapkan teori. Ini sub CPMK-nya. Lalu, masing-masing sub CPMK-nya dicoba disiapkan buku referensinya, rujukannya. Ini berupa modul. Demikian pula dengan sub CPMK kedua. Jadi terlihat jelas bagaimana dari CPL 1 diturunkan ke CPMK, kemudian diturunkan ke sub CPMK. Kemudian mari kita lihat CPMK kedua diturunkan ke sub CPMK 3 dan 4. Kemudian kita lihat lagi sekarang adalah CPL 2 diturunkan ke CPMK ketiga. Kemudian CPMK 3 diturunkan ke sub CPMK 5 dan sub CPMK ke-6. Dengan kata lain, mata kuliah ini diberi amanah 2 CPL, kemudian dari CPL itu dibuatkan lagi menjadi CPMK, dan dari CPMK itu diturunkan menjadi 6 sub CPMK. Jadi 2 CPL-nya, 3 CPMK-nya, dan 6 sub CPMK-nya. Boleh seperti ini, dan ini adalah contoh yang paling sangat sederhana yang mengantar kita berpikir bagaimana menurunkan CPL ke CPMK, kemudian ke sub CPMK. Demikian penjelasan kami tentang cara membuat RPS menurunkan CPL ke CPMK dan sub CPMK. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua di dalam menyusun rencana pembelajaran semester, sehingga proses pembelajaran di pendidikan tinggi, khususnya di mata kuliah kita, menjadi standar dan minimal sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.